Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi ya di program acara 10 Amazing. Tentunya hanya di TV 10 pastinya. Yang selalu memberikan inspirasi dan edukasi buat kita semua. Di bulan Agustus ini tentunya ada hal yang kalian ingat, yaitu tanggal 17 Agustus. Di tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari yang mengingatkan kita pada peristiwa penting pada para pejuang bangsa Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaan. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang menjadi pahlawan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 pahlawan kemerdekaan di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Langsung saja ya sahabat 10 Amazing, check it out! Siapa sih sahabat 10 Amazing yang tidak dengar dengan Dr. Andes Insinyur Haji Soekarno atau yang sering dikenal dengan sapaan Bung Karno? Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1967. Sosok Bung Karno ini menjadi salah satu tokoh pejuang yang berperan penting dalam memerdekakan Indonesia. Lahir di Surabaya, tepatnya pada 6 Juni 1901, sebagai presiden pertama di Indonesia, dia juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Teknisi School of Bandung atau sekarang disebut ITB, dengan menjadi lulusan Teknik Sipil pada tahun 1926. Sebagai tokoh pada masa perjuangan kemerdekaan, Bung Karno menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan yang lain. Perlu kita ingat ya, sahabat 10 Amazing, jasa-jasa Bung Karno antara lain menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, lalu menandatangani teks proklamasi bersama Bung Hatta dan membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. Dan pada tanggal tersebut diperingati juga sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Setelah menjabat sebagai presiden selama 17 tahun, beliau wafat di Jakarta, tepatnya di Wisma Yoso pada tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Lalu jasad beliau dimakamkan di Blitar dan sekarang makam beliau menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Raden Mas Mustahar atau yang sering dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta. Beliau merupakan anak dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Beliau juga dikenal sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang berperan sebagai pemimpin Perang Diponegoro atau sebagai Perang Jawa yang berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro dikenal sebagai perang yang banyak menelan korban jiwa. Pada saat itu, Perang Diponegoro berlangsung sangat sengit. Tetapi, dalam keberanian dan kecerdasan Diponegoro, hal itu menjadi kunci keberhasilan pasukannya. Namun, karena adanya perpecahan internal yang terjadi dalam kubu Diponegoro tidak mampu mengalahkan pasukan Belanda. Kemudian, Diponegoro dan pasukannya terdesak dan akhirnya ditangkap pada tahun 1830. Beliau ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado. Dan hingga masa tuanya pada tahun 1855 di Makassar. Nah, atas penghormatan terhadap jasa-jasa beliau, kota-kota besar di Indonesia banyak yang memiliki nama Jalan Pangeran Diponegoro dan memiliki Stadion Diponegoro Semarang. Selain itu, ada beberapa patung yang dibuat sebagai penghargaan. Salah satunya patung Diponegoro di Universitas Diponegoro, Peleburan, dan Universitas Diponegoro, Tembalang.
Siapa nih sahabat 10 Amazing yang tak kenal dengan Ibu Kartini? Raden Ayu Adipati Kartini, Cucu Adiningrat, atau sering disebut dengan Raden Ajeng Kartini ini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir 21 April 1879 di Jepara. Beliau dikenal hingga sekarang sebagai pahlawan nasional perempuan di Indonesia karena telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Kartini tahu, pada masa itu kehidupan wanita Eropa dan wanita Indonesia sungguh berbeda. Wanita Indonesia memiliki status yang rendah, tak pernah mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi, serta kesetaraan hukum. Kondisi itu membuat Kartini ingin memajukan nasib wanita tumbuh di hatinya. Sehingga Kartini merasa bertekad untuk memajukan dan merubah nasib kaumnya. Lalu, Kartini mendirikan sekolah perempuan dan menggerakkan emansipasi wanita melalui tulisannya. Namun, saat sedang memperjuangkan emansipasi wanita, ia meninggal dunia setelah melahirkan putra sematawayangnya pada usia 25 tahun. Tepatnya pada 17 September 1904. Tetapi hal itu tidak menjadi akhir perjuangan Raden Ajeng Kartini. Pasalnya, setelah wafat, segala tulisan yang berisi pemikiran-pemikirannya dibukukan oleh sahabat penanya, yaitu Apen Danon, dengan judul Dor Duisternis tot Licht, yang berarti habis gelap terbitlah terang. Dan tanggal 21 April dijadikan sebagai Hari Kartini untuk mengingat jasa-jasanya. Pahlawan kemerdekaan Indonesia lainnya ialah Sultan Hasanuddin. Berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, yang lahir 12 Januari 1631. Dikenal karena perjuangannya dalam mengusir penjajah yang sangat gigih. Kegigihannya tersebut membuat beliau mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan Raja Doa ke-16. Jadi tak heran jika ia mahir dalam mengatur strategi peperangan dan pemerintahan dalam melawan Belanda. Perlawanan kerajaan Goa tentu saja membuat VOC dengan kekuatan mutakhirnya berang. Mereka ingin menyingkirkan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tetapi selalu menemui hambatan. Usaha Belanda untuk menaklukkan kerajaan Goa menemui titik buntu. Sultan Hasanuddin berhasil menyatukan beberapa kerajaan kecil dan membantunya dalam melawan Belanda. Lantas, Belanda meminta bantuan dengan menambah pasukannya, dan hal itu membuat Sultan Hasanuddin dan pasukannya semakin terdesak dan melemah. Akhirnya, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Pongaya yang berisi berbagai macam yang merugikan rakyat Makassar. Dan Sultan Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Boni. Lalu, pada tanggal 18 November 1667, dengan berbagai pertimbangan, beliau akhirnya dengan terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Sultan Hasanuddin meninggal dunia pada 12 Juni 1670 di usia 39 tahun. Dimakamkan di bukit, tempat khusus bagi raja-raja Goa yang berlokasi di dalam benteng Kali Goa, Kampung Tamalate. Sosok pahlawan yang satu ini dikenal dengan semboyannya Tuturi Handayani, yaitu Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh perjuangan Indonesia di bidang pendidikan. Lahir 2 Mei 1889 di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Berasal dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara pernah bersekolah khusus di orang-orang Eropa. Lalu, dia meniti karir sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Tidak hanya itu, beliau juga pendiri perguruan Tanman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya orang-orang Belanda. Pada tahun 1956, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan pada Kabinet pertama Republik Indonesia. Dan pada tahun 1959, atas jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai
Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan tanggal kelahirannya, tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian, bagian dari semboyan ciptaannya, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini. Dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Baru 5 pahlawan kemerdekaan di Indonesia nih, sahabat 10 Amazing. Masih ada 5 pahlawan kemerdekaan di Indonesia lainnya yang akan kita sampaikan. Jangan kemana-mana ya, tetapi TV 10 yang menginspirasi dan edukasi. Sahabat 10 Amazing, masih stay di TV 10 kan? Kalau di segmen pertama tadi, kita sudah sampaikan 5 pahlawan kemerdekaan di Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke 5 pahlawan kemerdekaan di Indonesia berikutnya. Yuk, langsung saja. Kembali ke pejuang perempuan ya, sahabat 10 Amazing, yaitu Cut Nyak Dien. Ia merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia asal Aceh yang memiliki daya jiwa yang tinggi dan mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah Belanda. Beliau juga salah satu perempuan yang terjun langsung dalam berperang melawan penjajah. Cut Nyak Dien sendiri lahir 12 Mei 1848 di sebuah kampung bernama Lampadang, Paukan Bada, Aceh Besar. Perjuangan Cut Nyak Dien dalam memimpin perang tidak sendiri. Beliau ditemani oleh sang suami. Tetapi di tengah perjalanannya melawan penjajah, suaminya gugur dalam peperangan tersebut, yang akhirnya membuat Cut Nyak Dien berjuang sendiri bersama rakyat Aceh lainnya. Setelah sekian lama dalam melawan penjajah, di akhir perjuangannya, beliau mengalami berbagai masalah dan akhirnya bersembunyi bersama anak buahnya. Tetapi salah satu anak buahnya malah berkhianat dan melaporkannya ke Belanda. Meski sudah melakukan perlawanan, tetapi Cut Nyak Dien tertangkap dan akhirnya pada tahun 1907, Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat. Setelahnya, pada 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal dunia di usia 60 tahun karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu, Cut Nyak Dien dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang. Setelah sekian lama, makam Cut Nyak Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu. Atas perjuangannya tersebut, gambar Cut Nyak Dien diabadikan di mata uang Republik Indonesia Rp10.000 edisi 1998 sampai 2005. Selanjutnya kita ke pahlawan asal Maluku nih, sahabat 10 Amazing, yaitu Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal Kapiten Patimura. Ia adalah salah satu pahlawan yang berjuang melawan Belanda. Beliau lahir 8 Juni 1783 di Haria, Saparua, Maluku, Indonesia. Patimura melawan penjajah Belanda yang ingin masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Dalam perlawanannya melawan penjajah Belanda, Patimura dikenal cerdik dan mampu menghimpun kekuatan besar rakyat Maluku, sehingga mempersulit pergerakan Belanda di Maluku. Bahkan, namanya pun disegani oleh para pemimpin Belanda,
yang kala itu harus memutar otak untuk menghadapi perlawanan rakyat Maluku. Tetapi di tengah melawan Belanda, Pattimura mengalami masalah, yaitu ada beberapa orang yang berkhianat. Dan pada tanggal 11 November 1817, Kapiten Pattimura dan pembantunya ditangkap. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, pengadilan menjatuhkan hukuman mati gantung pada Pattimura di Ambon. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia, nama Pattimura kini diabadikan sebagai nama Universitas Pattimura dan Bandar Udara Internasional Pattimura di Ambon. Beserta gambar Pattimura diabadikan di mata uang Republik Indonesia Rp1.000 edisi 2000 sampai 2016. Siapa sih yang gak kenal dengan Jenderal Sudirman? Ia adalah salah satu pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916, ia juga dikenal sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Dia juga adalah sosok yang dihormati karena kiprah cemerlang kepemimpinannya di zaman kependudukan Jepang dan perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dalam menggempur penjajah, Jenderal Sudirman bersama pasukannya melancarkan taktik gerilya. Sang jenderal ini adalah saksi dari berbagai upaya diplomatik yang gagal dilakukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda yang saat itu selalu ingin menjajah Indonesia. Diplomatik pertama yang gagal ialah Perjanjian Linggarjati, yang kedua Perjanjian Renville, dan yang terakhir adalah Perundingan Rumroyen. Perundingan tersebut juga melibatkan peran Jenderal Sudirman karena berkaitan dengan kemiliteran dan upaya pemberontakan tahun 1948 dari peristiwa G30 SPKI di Madiun. Dari segala perjanjian dengan Belanda, Jenderal Sudirman terus mendesak Soekarno untuk tetap melanjutkan perang gerilya dan membuat sang jenderal sangat terpukul hingga jatuh sakit. Dan pada November 1948, Jenderal Sudirman mengidap penyakit tuberkulosis yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan. Kondisinya tersebut membuatnya terpaksa harus mundur dari medan perang. Lalu beliau wafat karena penyakit yang ia derita pada 29 Januari 1950. Lalu, jasad beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada 1 Januari 1772 dengan nama lahir Muhammad Syahab. Beliau dikenal dalam Perang Padri yang berlangsung pada tahun 1803 hingga 1838. Dalam perang tersebut, Imam Bonjol berperang melawan Belanda. Dia menjadi sosok yang sangat susah ditaklukkan oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu dipimpin oleh Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada 15 November 1825. Tetapi pada perlawanan ini, Belanda menambah pasukan dan serangan yang bertubi-tubi. Pada 3 Agustus 1837, pasukan Belanda mulai sedikit demi sedikit menguasai keadaan. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukan yang telah bercerai-berai dan lemah. Namun, pasukannya ternyata hanya tinggal sedikit. Imam Bonjol akhirnya menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya, Nali Sultan Caniago, ikut bertempur dan diangkat sebagai penjabat kolonial Belanda.
Lalu Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Minahasa. Di tempat terakhir itu, ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia, nama dan gambar Tuanku Imam Bonjol hadir dalam lembaran uang kertas Rp5.000 pada edisi 6 November 2001. Sutomo, atau yang lebih dikenal rakyat dengan sapaan akrab, Bung Tomo. Ia merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus Pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Inilah titik awal keterlibatannya dalam Revolusi Nasional Indonesia. Dengan posisinya itu, ia bisa mengakses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya dan membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terlebih, sejak 12 Oktober 1945, Bung Tomo juga menjadi pemimpin barisan pemberontak rakyat Indonesia di Surabaya melawan pasukan Inggris. Meskipun pada pertempuran Surabaya 10 November 1945 pada akhirnya Indonesia kalah, tetapi rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu. Atas kejadian tersebut dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah awal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal Orde Baru, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh yang mendukung Soeharto. Namun, sejak awal 1970-an, ia mulai banyak mengkritik program-program Soeharto. Akibatnya, pada 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara selama setahun atas tuduhan melakukan aksi subversi. Sekeluar dari penjara, Sutomo tampaknya memilih memanfaatkan waktu bersama keluarga. Lalu, pada 7 Oktober 1981, Sutomo meninggal dunia di Padang Arafah saat sedang menunaikan ibadah haji. Jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air sesuai wasiatnya. Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Merdeka! Oke, sahabat 10 Amazing, itu tadi 10 pahlawan kemerdekaan di Indonesia. Dengan adanya tayangan ini, kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Karena berkat jasanya, saat ini kita bisa merasakan kebebasan dan terlepas dari penjajahan. Semoga bermanfaat sahabat 10 Amazing. Nantikan terus ya 10 Amazing di next episode berikutnya. Tentunya hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye!